Halo, apa kabar sahabat milenia dimanapun berada? Terima kasih masih menyaksikan Solution TV Official pada hari ini. Tapi seperti biasa, kita tetap mendoakan yang terbaik buat sahabat milenia dimanapun berada. Make a wish come true. Salam sukses, salam sehat buat sahabat milenia dimanapun berada. Hari ini kita masih berbicara menindaklanjuti video yang kemarin, konten kemarin tentang tutup radiator dan radiator itu sendiri. Kalau hari ini kita akan bahas tentang termostat dan water pump ya, dan water pump. Bagaimana sih cara kerjanya si water pump ini dan termostat ini? Dan kan biasanya banyak orang ngomongin, wah dilepas aja deh atau dipasang aja. Apa saja kekurangan dan kelebihan jika dipasang dan dilepas? Kita akan bahas tuntas pada hari ini. Dan jika sahabat milenia ingin tahu dan masih bingung pula tentang, banyak itu saya melihat di komunitas-komunitas ya, oli apa sih yang terbaik? Oli ada dua, yaitu standar dari pabrikasi mobil itu sendiri atau dikenal dengan oli yang berstandar OM ya. Dan lalu kemudian oli aftermarket. Sebelum kita bahas ini, just info saja bicara mengenai oli. Nanti bisa dilihat di www dan dibaca di www.sejatibengkel.com. Di situ sahabat milenia akan mengetahui tentang oli yang tepat untuk sahabat mobil sahabat milenia. Jadi artinya oli yang tepat yang seperti apa, yang aftermarket seperti apa. Kalau saran dari Solution TV Official biar mobil sahabat milenia tetap awet, gunakanlah oli yang berstandar OM. Oli yang berstandar OM seperti apa? Detail bisa dibaca lagi, saya ingatkan kembali bisa dibaca di www.sejatibengkel.com. Tetapi di sini saya akan berikan garis besarnya. Oli yang berstandar OM itu adalah oli yang memiliki standarisasi dan itu tidak hanya yang dikeluarkan dari bengkel resmi, tidak ya. Ada di luar bengkel resmi banyak sekali dan memiliki standar OM. Beda dengan yang di aftermarket. Jadi beda antara oli yang berstandar dengan oli yang di aftermarket. Oli yang berstandar itu di luar juga banyak, tapi biasanya dimiliki oleh brand-brand luar dan harganya juga biasanya rada sedikit mahal di atas rata-rata karena memang dia benar-benar secara SOP-nya, secara ingredient atau bahan dasarnya menggunakan baku standarisasi yang tepat. Jadi jangan melihat secara SAE atau by trend atau by branding ya secara umumnya, tapi yuk mari kita belajar. Nah, bagaimana cara nyari oli OM atau oli aftermarket? Bisa search di Google merek atau brand yang Anda inginkan itu, lalu ketik juga dengan OM. Apakah itu berstandar atau tidak? Itu bisa dilihat di Google. Jadi artinya, yuk mari kita belajar, jangan mengikuti tren untuk perawatan mobil sahabat milenia, terutama bicara mengenai oli. Karena oli juga sangat membantu juga dalam faktor pendinginan. Kenapa? Karena dalam sistem pelumasan oli mesin itu sendiri berfungsi juga menahan di titik panas juga, jadi antar gesekan itu dia mampu meredam juga. Jadi kita terangkan ini karena itu menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan pada sebuah sistem mechanical dunia otomotif atau di dalam sistem mechanical dunia sistem penggerak lainnya ya. Jadi selalu perhatikan mereknya tersebut, dihubungkan dengan Google, dicek apakah dia masuk standar OM atau bukan. Apa itu OM? Apa itu aftermarket? Kembali bisa dipelajari di www.sejatibengkel.com. Yuk kita kembali ke topik kita bicara mengenai termostat. Termostat ini letaknya setelah dari ujung radiator. Jadi gini ya, cara kerjanya nih ya, ini radiator, lalu ini masuk nanti di sini ada namanya, di tengah-tengah sini ada namanya termostat. Biasanya dia posisi masangnya seperti ini, ya, seperti ini biasa masangnya. Nah, di sini dia akan menahan panas dari sistem mesin itu. Dari dalam mesin itu terdapat juga namanya, di dalam mesin itu ada namanya water pump. Jadi dia yang memompa air sampai masuk
ke dalam mesin melalui water jacket. Ini water pump. Jika ini macet pun menyebabkan overheat. Karena apa? Aliran air di dalam sistem mekanisme engine atau mesin tersebut, faktor utama yang menggerakkan adalah water pump. Jadi water pump ini yang mengalirkan air, ya, melakukan fluktuasi di dalam kerja sistem pendinginan mesin, di dalam skema mesinnya. Asal muasalnya ya dari radiator ini disambungkan melalui termostat, nanti terhubung oleh termostat ini, dan termostat ini, apabila termostat ini masih nutup, ya, maka jalur yang ke bawah nanti akan terhubung juga dengan selain melalui rangkaian itu akan terhubung juga dengan radiator yang berada di selang bawah. Nih, di selang bawah. Jadi ciri-cirinya adalah jika termostat membuka, maka selang di bagian bawah ini biasanya hangat. Itu adalah salah satu ciri jika termostat membuka, ya. Jadi kan ada 2 selang tadi saya terangkan. Kalau yang di atas ini, kalau saat mesin hidup, dia akan panas. Dan jika termostat ini bekerja, dia akan membuka pada suhu berapa sih? Dia akan membuka pada suhu di range antara 95 sampai 100 derajat. Saat dia akan membuka, ini akan naik dan air dari panas ini akan mengalirkan ke bawah. Ya, di bawah ini masih dingin. Nah, ya. Jadi cara kerjanya ini nanti dari water pump muter dalam mesin, lalu dikembalikan lagi, ya. Muter dalam mesin, begitu ini panas, air akan mengalir masuk, ya. Masuk nanti di panasnya sini ini dia berputar terus karena ketutup masih ketutup. Rangkaiannya seperti apa nanti kita terangkan di website kita, rangkaian cara kerjanya. Ini kita hanya menjelaskan secara detail apa istilahnya, teoritisnya dan gambaran bakunya seperti apa nanti kita jelaskan. Nah, dari sini karena panas, sedangkan di radiator itu kan ada fan, ya, di depannya motor fan. Motor fan ini dia akan bekerja untuk mobil-mobil yang saat ini, ya, yang elektrik, itu begitu termostat ini membuka, mengalirkan panas sampai ke selang bawah tadi panas, maka setelah panas semua ini dia akan menutup kembali karena dia bekerja di range antara 95 sampai 100, dia menutup kembali untuk mendinginkan mesin, ya. Jadi untuk mendinginkan mesin. Jadi di sini untuk radiator tadi nanti akan terjadi perubahan tekanan. Jadi yang tadinya hangat, di bagian bawah ini biasanya dingin. Nah, setelah ini kebuka ini akan panas semua. Dan kemudian panas semua ini akan menutup. Menutup yang terjadi adalah sirkulasi, adalah radiator tetap kembali ke panas. Sudah, yang ketutup itu oleh fan itu otomatis akan mendinginkan. Jadi efeknya sangat baik karena menjaga performa mesin tetap ideal, ya. Performa mesin bekerja saat kondisi ideal. Nah, ada juga yang menggunakan gini, wah termostat dilepas aja deh, gitu kan, nggak usah dipakai. Basically, secara mekanisme mesin, engine bergerak tanpa termostat tidak ada masalah. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu bahan bakar otomatis boros. Kenapa boros? Satu, temperatur ideal yang didapatkan untuk mendinginkan kembali si motor fan bekerja terlalu lama. Jadi otomatis mesin posisinya di kondisi panas. Loh, ada yang mengatakan, loh enggak kok, kalau termostat dilepas mesin saya dingin-dingin aja tuh, di bawah terus. Iya, sorry, karena ini radiatornya jatuh. Jadi kondisinya dingin-dingin, iya, karena kondisinya di depan grill ini masih mendapatkan udara yang luas. Tetapi di saat kemacetan atau di tanjakan, biasanya temperatur akan naik dengan cepat, tapi nanti di saat turun dia akan turun lagi. Biasanya itu adalah salah satu ciri-ciri termostat dilepas. Jadi kekurangannya dari si termostat dilepas ini adalah suhu temperatur pada kinerja mesin tidak stabil, ya. Terus yang kedua, di saat kemacetan atau tanjakan, mesin akan bekerja secara maksimal dan karena suhunya terlalu panas dan proses pendinginnya terlalu lama. Dan kerja ekstravan pun menjadi sangat lama karena menunggu proses pendinginan tersebut berjalan jika tidak ada termostat. Nah, keuntungan menggunakan termostat ini adalah suhu pada temperatur mesin terjaga, karena sekarang semuanya mobil kan di-report oleh ECU, ya, terjaga. Jadi sehingga saran dari
kita, Solution TV Official, selalu pergunakanlah mobil-mobil yang ternyata dilepas termostatnya selalu pasang, karena ini menjaga ideal dan otomatis bahan bakar pun tidak menjadi boros karena dia pada posisi ideal. Nah, misalkan kok sudah saya pasang tidak membuka yang di bawah nggak panas, bisa terjadi termostat ini mengalami masalah. Nah, bagaimana sih menguji termostat ini? Banyak cara ya, seperti direbus, dia akan membuka pada kondisi temperatur air mendidih di 95 sampai 100 derajat dia akan membuka. Dan biasanya sih karena gasket di sekitar sini rembes. Gasket di sekitar sini sudah mulai melakukan penggantian termostatnya rusak gitu ya. Nah, itu penjelasan kita mengenai kekurangan dan kelebihan memasang termostat. Nah, kalau ini water pumpnya ini jelas-jelas berfungsi hanya sebagai memompa proses lajunya dari proses air, sirkulasi air yang pada sistem mesin itu. Demikian yang saya dapat jelaskan, dan sebagai salah satu kelemahan mobil sahabat milenial dimanapun berada, jika sumber bunyi-bunyi muncul, jadi salah satu biangnya adalah water pump. Nah, ciri-ciri yang paling umum apa sih kalau water pump bermasalah selain bunyi adalah terjadi rembesan di bawah sini. Di bawah sini, lalu kemudian ciri yang ketiga tadi, yang pertama adalah bunyi ya, berarti bearing di dalam sini bermasalah, bearing di dalam sini nih, di tengah-tengah ini bermasalah. Yang kedua terjadi rembesan di sini. Yang ketiga adalah dia si baling-balingnya ini biasanya dia korosi, hancur. Nah, penyebab korosinya apa? Karena biasanya tidak menggunakan water coolant. Water coolant seperti apa? Penjelasannya pada video kemarin sudah kita jelaskan secara detail. Jadi fungsi pendinginan utama yang paling utama, proses lajunya proses pendinginan kalau di dalam sistem mechanical mesin, yang pertama adalah water pump. Karena water pump ini yang berfungsi mengalirkan air, sirkulasi sistem pendinginan di dalam mesin itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah radiator, yang ketiga adalah motor fan atau extra fan ya. Terus kemudian jika yang menggunakan masih mobil konvensional seperti Innova dan lain-lain, dia fan-nya langsung, maka yang dicek itu adalah sisco fan-nya, oli sisco fan-nya itu bagaimana gitu loh. Bagaimana sih ngecek oli sisco fan untuk mobil-mobil yang masih manual begitu? Kita cek aja, kalau diputar ringan maka olinya berkurang di dalam oli sisco fan-nya itu ya. Dia cara kerjanya adalah saat mesin panas, si oli silikon ini akan memutarkan sisco fan itu lebih cepat. Itu langkah-langkah prosesnya, faktor-faktor daripada sistem pendinginan di mobil. Dan kalau untuk termostat ini, kalau secara mechanical dilepas atau tidak dilepas tidak memiliki efek hanya kalau untuk menghidupkan saja. Tetapi kalau untuk long term atau di perjalanan ada sisi kelebihan dan kekurangnya. Demikian seputar tentang sistem pendingin pada mobil buat sahabat milenial dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan silakanlah komen sebanyak mungkin apapun itu buat meningkatkan bagaimana cara kita memberikan edukasi yang tepat buat sahabat milenial, sehingga ilmu yang kita berikan itu menjadi bermanfaat, baik solusi dunia otomotif atau solusi tentang lubricants atau yang lain-lainnya. Dan sebagai informasi pula buat sahabat milenial yang memiliki usaha produsen ya, yang memiliki usaha produsen dan bingung mencari proses agen distribusi, baik itu konsumen good atau apapun, bisa lakukan penawaran juga ke kita. Silakan buka di websitenya kita juga, www.sejati bengkel itu punya untuk bengkelnya. Kalau untuk yang proses pendistribusinya dengan infrastruktur yang sudah ada, silakan klik di www.gajahmungkur.com. Saya ulangi, www.gajahmungkur.com. Saya spelling www.golf alpha yankee alpha hotel mama uniform November golf uniform romeo.com.
Demikian, kita selalu berterima kasih buat para subscriber yang sudah subscribe dengan kita. Kita akan buat konten-konten yang lebih menarik lagi dari komen-komen sahabat milenial dimanapun berada. Thanks for watching and see you in the other video. Bye-bye.